Ya, yang pertama di sini kita menggunakan tadi ya keras sekuensial, kemudian kita pakai image data generator, ini juga dari TensorFlow Keras di sini. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat pipeline input data menggunakan TF Keras Image Data Generator. Kemudian kita melakukan bagaimana kita mengatasi overfitting dan bagaimana cara mencegahnya. Saat kapan overfitting itu terjadi? Overfitting itu ketika nanti modelnya itu terlalu bagus. Artinya di sini ketika model kemarin kita membahas tentang bahwa data itu ada 3, yaitu data train, data visual, data validation, sama data test. Nah, ketika model itu dites dengan data validation, kemudian dia memberikan suatu akurasi performa yang baik sekali, for example 95% atau 99% bahkan, tapi ketika dia diuji dengan data tes, dia itu memberikan nilai akurasi yang jauh berbeda dari akurasi modelnya. Sebagai contoh 60%, 65%. Nah, itu sudah pasti bahwa model kalian itu mengalami overfitting. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu cara mencegahnya memang kita bisa menggunakan menambah datanya. Nah, kalau kita terbatas datanya, kita bisa melakukan augmentasi terhadap datanya. Nah, beberapa caranya itu nanti coba kita coba kita implementasikan. Nah, selain itu adalah untuk pada berbicara tentang arsitekturnya sendiri, kita bisa menambahkan layer dropout di sana. Nah, oke. Yang pertama di sini, oh ya, tutorial kali ini atau praktikum kali ini kita akan coba mengikuti alur kerja dari machine learning, yaitu kita mencoba memahami datanya dulu, kemudian membangun inputannya dulu, kemudian membangun modelnya, kemudian melakukan train terhadap model yang terhadap data train sehingga menghasilkan model, kemudian kita melakukan pengujian terhadap model, kemudian kalau misalnya terjadi overfit, kita coba memperbaiki modelnya, kemudian mengulangi proses retrain kembali. Nah, di sini yang pertama adalah kita mengimport data library-nya dulu. Nah, di sini kita pakai ada TensorFlow, kemudian ada NumPy, ada OS di sini. Library OS itu digunakan untuk membaca file dan struktur directory di sini. Sedangkan NumPy ini sudah kita kenal di awal dulu. Ini digunakan untuk mengubah data di dalam Python menjadi matrix dalam bentuk NumPy di sini ya. Kemudian melakukan operasi matrix juga ini bisa digunakan menggunakan NumPy. Kemudian matplotlib itu untuk memplot grafik dan menampilkan gambar dalam data pelatihan dan validasi. Oke, kita coba import TensorFlow STF dulu. Kemudian kita akan menggunakan Keras yang dia sudah include di API TensorFlow. Kemudian kita mulai loading data. Ini kita pakai data, sebentar saya share screen-nya kayaknya window ini aja. Oke. Nah, ini. Nah, kita pakai data yang ada di Kaggle, misalnya di sini. Pada kasus untuk membedakan antara kucing dan anjing. Tutorial yang seperti ini tuh sudah banyak banget di Google. Jadi, kita coba untuk mengimplementasikannya dulu ya. Kemudian nanti kalian pakai
untuk dasar mengerjakan tugasnya. Nanti di akhir ada tugasnya. Nah, ini coba kita run, yaitu mengakses datanya dulu ya di sini, di mana struktur datanya di sini kita punya data train and data validation di sini. Nah, os.path.join ini untuk mendapatkan istilahnya mendapatkan path dari zip filenya. Nah, struktur directory dari data kita adalah train, di dalamnya ada cat and dog, kemudian di validation-nya juga demikian. Di sini ada data cat and dog di sini. Kemudian kita coba ekstrak konten data kita. Train directory kita ambil dari os.path.join, path dari train-nya. Berarti ini kita mengakses folder train yang ada pada zip file yang kita download ini. Ya. Kemudian validation directory juga kita mendapatkan path dari directory data validation-nya. Kemudian kita lihat ini digunakan untuk mendapatkan directory yang menyimpan citra kucing, yang ini untuk mendapatkan alamat directory dari gambar anjing. Kemudian ini juga untuk mendapatkan data validasi kucing, yang ini juga untuk validasi anjingnya. Oke, sekarang kita coba untuk melihat data yang kita punya. Nah, pada Python kita bisa menggunakan len untuk tahu panjang dari datanya atau jumlah datanya di sini. Nah, misal di sini kita mau tahu berapa jumlah data pada directory cat, kemudian pada directory dog, kemudian data validation-nya juga demikian. Kemudian kita menghitung total data train. Total data train adalah jumlah dari data train kucing ditambah data train dari anjing, kemudian validation-nya kita peroleh dari total data validation untuk kucing dan anjingnya. Oke, kemudian kita melakukan pengecekan dulu. Ini berarti untuk image kucing ada 1000, image anjingnya ada 1000, validation cat-nya ada 500, kemudian total validation untuk gambar anjingnya itu ada 500 juga. Nah, kemudian kita total saja di sini, berarti 2000 dan validation image-nya 1000. Nah, kemudian kita akan menyiapkan variabel yang digunakan untuk memproses data di atas, yaitu nilai batch size di sini sama epoch, kemudian ini adalah ukuran image panjang sama lebarnya. Nah, di sini bedanya itu ya, bedanya epoch dan batch itu ada di bedanya batch sama epoch itu adalah, kalau batch itu hyperparameter yang dimana dia itu digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan dikerjakan sebelum proses update. Nah, di sini dataset batch itu biasanya membagi data set training menjadi satu atau beberapa bagian. Nah, kemarin di video itu sempat saya singgung
tentang batch ini. Jadi kalau batch gradient descent itu batch size-nya itu sama dengan size dari training set. Tapi kalau dia tipe optimasinya itu stochastic gradient descent, nah itu dia batch-nya sama dengan 1. Tapi kalau sifatnya mini batch gradient descent, berarti dia nilai batch size-nya itu di antara 1 kurang dari batch size kurang dari size-nya. Nah, kalau epoch sendiri di sini adalah hiperparameter yang menentukan berapa kali si mesin ini, si algoritma ini itu akan bekerja atau istilahnya akan melakukan proses pembelajaran untuk mengolah seluruh dataset training. Nah, 1 kali epoch itu berarti setiap sampel dalam dataset training itu memiliki kesempatan untuk memperbaharui parameter model internalnya. Istilahnya melakukan update parameter. Nah, jumlah epoch itu biasanya gede gitu ya. Bisa 1000, kebanyakan 100, di mana dia memungkinkan algoritma pembelajaran kita itu melakukan proses learning sampai kesalahan dari modelnya itu minimum. Intinya gitu. Jadi kalau batch size itu adalah jumlah ukuran datanya ya, malahan di sini jumlah sampelnya, sedangkan epoch itu adalah jumlah perulangan proses learningnya. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan epoch 15 dulu. Nah, yang biasanya diplot itu adalah data epochnya. Berarti pada epoch sekian nilai loss-nya berapa, kemudian nilai validation-nya itu berapa. Nah, seperti itu. Jadi batch size dan epoch itu berbeda di sini. Nah, jadi kalau batch size itu berarti sejumlah data sampel yang dia diproses sebelum model itu diupdate. Nah, kalau ini bisa kita simpulkan bahwa epoch itu adalah jumlah 1 kali proses learning yang harus dilakukan pada dataset training. Gitu. Oke, itu definisinya. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, sorry ini. Ya, saya lebarkan lagi ya. Maaf. Nah, kemudian kita coba melakukan persiapan datanya dulu. Kita memformat gambar menjadi tensor floating point. Itu dengan cara membaca gambar dari disk kita atau dari drive kita, kemudian mendekode konten gambar, kemudian mengubahnya menjadi format yang sesuai, kemudian ubah menjadi tensor floating point, kemudian ubah skala tensor dari 0 sampai 255, atau dia melakukan normalisasi dari 0 sampai 255 atau 0 sampai 1. Kemudian di sini set pelatihan dan set pengujian itu diproses sebelumnya dengan cara yang sama. Jadi intinya di sini untuk train sama validation-nya untuk membangun model itu dilakukan normalisasi semua. Oke, coba kita run. Nah, pada TensorFlow keempat proses jenjang ini itu sudah ada library-nya yaitu image data generator. Oke, setelah menentukan generator untuk
pelatihan dan validation-nya, di sini ada metode flow from direction. Di sini digunakan untuk memuat gambar dari drive, kemudian melakukan penskalaan ulang dan mengubah gambar ke dimensi yang diperlukan. Nah, flow from direction ini itu memiliki parameter input yang pertama bed size-nya, kemudian direktorinya, tadi kita sudah mengakses menggunakan os.pat tadi ya, untuk train direktorinya. Kemudian di sini ada shuffle, itu di set sama dengan true dulu. Kemudian target size-nya, itu ukurannya adalah ukuran dari image, tadi sudah kita definisikan juga, yaitu 150 kali 150. Kemudian kelas modenya di sini kita pakainya binary, karena membedakan dua. Nah, selanjutnya di sini pada data validation kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita coba untuk memvisualisasikan gambar pelatihan dengan mengekstrak sekumpulan gambar dari image generator pada data latih di sini. Nah, ini misal sampel training image. Nah, fungsi next di sini mengembalikan batch dari dataset. Nilai kembali dari istilahnya return dari fungsi next ini diperoleh dalam bentuk Xtrain sama YTrain, di mana Xtrain-nya ini adalah data trainingnya, kemudian YTrain ini adalah labelnya. Nah, oke. Kemudian kita bentuk function, namanya plot image. Inputannya berupa image array di sini. Ini untuk membuat plot, mungkin agak mirip dengan MATLAB ya. Kemudian ini imshow untuk menampilkan. Kemudian kita atur aksisnya. Tapi ini di set off dulu. Kemudian aksesnya di flatten, berarti diratakan. Kemudian kita panggil functionnya, yaitu untuk menampilkan sampel training image sebanyak 5. Oke, ini dia ngambilnya secara random. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah meng-create modelnya atau membangun arsitekturnya dulu. Nah, setiap layer itu mengekstrak representasi data yang diumpamakan. Yang pertama, lapisan pertama menerima nilai pixel sebagai input, kemudian dia mendeteksi tepi dari kombinasi pixel tadi. Karena di sini prosesnya kan menggunakan konvolusi. Nah, konvolusi sendiri di situ salah satunya ketika dikalikan dengan suatu kernel, dia itu mendapatkan edge dari image tersebut. Nah, yang kedua itu menerima tepi atau image yang sudah diperoleh edge-nya tadi itu sebagai masukan dan mendeteksi garis. Nah, lapisan setelahnya itu mendeteksi bentuk dan fitur tingkat tinggi, yaitu tergantung dari lapisannya. Nah, deep learning itu mengacu pada kedalaman dari lapisannya, gitu ya. Nah, di sini kita pakai TF layer dense. Kemarin sempat kita singgung juga, tapi belum sampai ke perancangan dense-nya. Oke, sebentar. Sorry. Oke, di sini lanjut. Nah, di sini kita coba membuat sebuah arsitektur dari CNN yang terdiri dari 3 blok konvolusi. Oke, sebentar lagi. Oke, 3 blok konvolusi, di mana dia di sini mempunyai lapisan dense pada fully connected layer-nya sebanyak 512. Nah, di sini berarti kita
rancang. Yang pertama ada konvolusi. Nah, konvolusinya di sini pertama kita atur 16 size-nya, kemudian 3 karena RGB, padding-nya same, activation-nya Relu. Kemudian input-nya adalah, ini layer input ya, berarti image itu sendiri. Kemudian di sini 3 dimensi berarti RGB. Kemudian di sini tambahkan max pooling layer, kemudian convolutional layer lagi, kemudian dengan activation-nya Relu, kemudian max pooling lagi, kemudian tambahkan convolutional lagi, ukurannya dari 16, kemudian kita coba besarkan jadi 32, jadi 64, kemudian kita tambahkan max pooling layer lagi, kemudian flatten, berarti di sini untuk meratakan semua input ya, input yang diperoleh oleh lapisan flatten ini, atau istilahnya mengubahnya menjadi satu vektor gitu ya, mensamaratakan dari 2D misal menjadi 1D di sini. Nah, setelah pixel tadi di flatten, itu dia masuk ke dense layer. Nah, dense layer ini adalah bagian dari fully connected layer. Nah, lapisan terakhir itu memiliki satu neuron dengan aktivasinya di sini dia pakainya softmax. Nah, setelah mengklasifikasikan gambar, setiap neuron akan berisi skor yang menunjukkan probabilitas bahwa gambar saat ini termasuk dalam salah satu kelas dari misal 10 kelas tadi. Nah, oke, kita run dulu. Oke. Nah, sebelum model siap untuk dilatih, kita perlu setting beberapa lagi. Yang pertama yaitu loss function-nya. Loss function-nya di sini kita set menggunakan sparse categorical cross entropy. Nah, apa saja itu bisa kalian lihat di ini ya, di tutorial TensorFlow-nya atau di bagian API-nya. Jadi kayak dokumentasinya itu dia parameter inputnya itu bisa apa aja gitu. Kemudian kita tentukan matriksnya. Metrik ya di sini ini digunakan untuk memantau step dari pelatihan dan pengujian. Nah, contohnya di sini kita menggunakan akurasi. Kemudian kita juga menentukan optimasi. Nah, optimizer. Oke. Nah, ini adalah dia digunakan pada proses training. Dia akan memperbaharui model itu berdasarkan data yang dilihatnya, dan dia di sini intinya itu mempertimbangkan loss-nya. Loss-nya itu berapa? Ketika dia loss-nya itu masih terlalu rendah, maka dia optimalkan itu menggunakan Adam ini. Nah, kemudian coba kita run. Nah, model.summary itu kita bisa melihat ininya ya, setiap layer dari data kita. Nah, ini kan inputnya ya tadi. Kemudian dia ada 16 dimensinya, kemudian di sini max pooling layernya. Jadi dia dibagi 2 ya di sini. Kemudian ditambah kemudian dia masuk ke layer konvolusi lagi. Kemudian dia max pooling lagi, kemudian konvolusi lagi, kemudian max pooling lagi, baru flatten. Kemudian ini lapisan fully connected layer. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan training terhadap untuk menghasilkan modelnya di sini. Nah, pertama kita akan memasukkan data pelatihan ke model. Nah, contohnya di sini dia berada pada array train image sama train label. Nah, di sini model akan belajar mengasosiasikan gambar dan label.
Nah, di sini kita bisa meminta model untuk membuat prediksi tentang set pengujian dalam contoh ini, contoh tutorial atau praktikum kali ini, itu adalah array test image. Nah, kemudian kita akan memverifikasi bahwa prediksi yang kita lakukan atau sistem lakukan itu cocok dengan label yang ada pada tes label. Nah, kita menggunakan metode model fit. Nah, model fit ini, di antaranya dia bisa menggunakan parameter step per epochnya, kemudian nilai epoch, kemudian validation datanya, kemudian validation step-nya. Nah, di sini trenddata.gen, kemudian step per epochnya itu adalah total data train dibagi dengan batch size-nya. Kemudian epochnya di sini adalah 15, kemudian validation datanya itu adalah valdatagen yang ada 8 di sini fitur iteratornya. Kemudian validation step-nya itu adalah total validation, yaitu 1000 dibagi dengan batch size-nya. Kemudian kita run. Nah, ini kita lihat loss and accuracy-nya. Oke, sambil nunggu ya. Oke, sudah kayaknya. Masih 6. Oke. Sudah ya, baru 9. Oke, nah ini kita dapatkan validation and loss dari epoch ke-12, 13, nah oke, udah selesai. Nah, sekarang kita coba untuk memvisualisasikan training result-nya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kita menampilkan history untuk akurasi dan validation accuracy, accuracy-nya, kemudian loss dari train, and ini adalah validation loss. Kemudian di sini kita plot figure-nya pakai matplotlib tadi ya, PLT di sini. Oke. Nah, ini kita lihat ini adalah grafik untuk training akurasinya. Kemudian ini adalah untuk validation akurasinya. Nah, terlihat bahwa di sini terjadi overfitting ya. Yang bagus itu sebenarnya antara accuracy maupun loss-nya untuk train dan validation-nya itu tidak terlalu jauh gitu. Artinya ketika nanti
model ditrain, kemudian dia dihasilkan 92%, maka nanti validation-nya juga harusnya di sekitaran angka 80 atau 80 sorry 90 juga. Jadi mendekati. Begitu juga untuk loss-nya bisa kita lihat di sini, ini adalah validation loss-nya dan training loss-nya itu juga jauh sekali ya di sini. Ini hampir mendekati 0 di akhir iterasi epoch, di akhir pelatihan, sedangkan di sini masih tinggi sekali. Nah, kesenjangan antara akurasi pelatihan dan pengujian ini menunjukkan adanya overfitting. Nah, overfitting di sini performanya itu lebih buruk pada input baru yang sebelumnya tidak terlihat pada data pelatihan. Artinya di sini pada saat kita membangun model ini dengan data validation itu kan sudah dipisahkan dari awal bahwa di sini ada data train, di sini ada data validation. Maka data validation di sini itu tidak masuk di training kecuali kalau kita menggunakan fault cross validation. Nah, kalau kita pakai itu berarti nanti data train and data validation itu dijadikan satu, kemudian dia itu diputar tiap fault-nya. Jadi setiap fault itu pasti akan merasakan menjadi data train dan data validation. Oke, kemudian bagaimana cara mengurangi overfitting? Nah, ini kita bisa dengan augmentasi data. Ini saya cepatkan ya. Kemudian bisa dengan flipping datanya, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kemudian bisa merotate-nya atau melakukan zooming terhadap datanya atau menggabungkan datanya tadi. Menggabungkan itu di sini seluruh data augmentasinya. Nah, teknik lain untuk mengurangi overfitting yaitu menambahkan layer dropout ke dalam jaringan. Nah, dropout ini adalah regularisasi yang memaksa weight atau bobot dari jaringan itu mengambil nilai yang kecil. Nah, ini membuat distribusi nilai bobot, yaitu kita balik lagi ke multi-layer perceptron kemarin ya, itu jadi lebih teratur dan jaringan dapat mengurangi overfitting pada proses training yang relatif epochnya itu kecil. Nah, ini salah satunya kita menambahkan lapisan dropout di sini. Nah, nilai dropout-nya itu bisa kita ambil misalnya menerapkan dropout akan secara acak menetapkan 20% neuron itu ke nol semua. Nah, setiap periode pelatihan ini membantu menghindari overfitting pada set data pelatihannya. Nah, ini kita menambahkan dropout di setiap convolution and max pooling layer-nya di sini. Kemudian ada lagi di sini ya, sebelum masuk flatten kita tambahkan dropout lagi di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita mengompil model lagi, kemudian melakukan train lagi, baru kita visualisasikan. Nah, untuk transfer learning, sepertinya besok saja ya, minggu depan, itu kita akan masuk ke bagaimana menggunakan metode atau arsitektur yang itu istilahnya kita pinjam bobotnya dari yang sudah di training itu. Gitu. Itu bisa aja. Nah, tugasnya adalah
Nah, silakan dibuka di ininya, di eloknya ya. Nah, di sana Python notebook-nya silakan dibuka yang ada di elok. Kalian diminta untuk mengolah data. Nah, di sini kalian diminta untuk mengolah data. Sebentar. Oke. Nah, di sana yang pertama kalian harus mengolah data iris dataset, ya, menggunakan neural network. Nah, kemudian di sana sudah ada keterangannya. Kemudian load dataset iris dan membaginya menjadi 75% training dan 25 testing. Nah, datanya itu kalian upload di ini dulu, di drive dulu. Sebentar saya cek di eloknya. Dataset yang pertama kalau yang irisnya itu kalian bisa download dari Scikit-learn. Itu bisa download dari sana. Kemudian yang di sini juga sudah ada keterangannya bahwa kalian diminta untuk membuat neural network 4 input dengan 3 hidden layer fungsi sigmoid, 3 hidden layer fungsi sigmoid lagi, dan 3 output fungsi softmax dan 4 input karena di sini kita punya 4 ciri dan 3 output yaitu kelas bunganya. Nah, setelah itu kalian diminta untuk di sana ada step by step-nya, kalian tinggal menuliskan code pada bagian salin misalnya. Kemudian di sini kalian diminta untuk mengklasifikasikan data foto, 3-scene dataset. 3-scene dataset. Nah, di sini kalian diminta untuk membandingkan sama seperti yang pada iris dataset, yaitu ada KNN di bagian arcs-nya itu nanti kalian ganti inputannya. Jadi yang diminta apakah naive bias, mungkin dibuka dulu semua. Oh ya, share-nya berarti saya ganti dulu. Nah ini KNN Naive Bias Logistic Regression SVM Decision Tree Random Forest dan MLP. Nah setelah itu kalian diminta juga untuk mengklasifikasikan data foto trisin tadi menggunakan CNN. Nah, scene dataset itu berisi 946 citra yang dibagi menjadi 3 kelas di sini. Kemudian kalian diminta untuk merancang arsitektur dengan CNN. Ini dibebaskan saja mungkin ya, dibebaskan aja. Kalian mau pakai arsitektur seperti apa, itu silahkan.
Oke, good. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya. Di sini, kemudian ini. Oke, data tracing-nya juga sudah dilampirkan di sini. Oke, Python Notebook. Kemudian oke, sudah ada di sini. Kalian buka dulu. Kemudian tracing-nya juga ada di sini. Nah, itu nanti kalian kalau tadi itu kita nge-load dari Kaggle, dari URL, nah tugas kalian adalah coba kalian explore bagaimana kalau kalian itu punya dataset sendiri, kemudian mau kalian olah dengan CNN dan metode machine learning lainnya, tapi melalui Google Drive. Nah, di hands-on-nya itu sebenarnya sudah ada Git gini ya, tapi ini di drop aja. Nah, kalian ganti dia menggunakan Drive. Jadi datanya itu kalian ada di Drive kalian. Nah, bagaimana cara mengaksesnya via Google Colapse? Nah, itu coba kalian coba sendiri gitu ya. Nah, tugas kalian adalah berarti melengkapi, melakukan running program, kemudian sampai dengan dia keluar hasilnya, kemudian kalian bandingkan seperti ini. Misalnya ini adalah hasilnya, kalau ini pakai KNN. Nah, bagaimana dengan model-model lainnya? Dengan apa? Misal di sini dengan logistic regression. Nah, nanti bandingkan juga dengan CNN yang arsitekturnya kalian rancang. Terserah kalian mau pakai yang mana aja ininya, gitu. Kalian mau pakai apa arsitekturnya seperti apa, kalian rancang sendiri. Seperti itu. Cukup jelas? Halo? Jelas, Bu. Yang lain bagaimana ini? Oke. Oh ya. Kalian bisa mengulang ininya, mengulang prosesnya gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap cukup jelas nih. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke asisten melalui via grup atau bisa PM ke saya juga bisa gitu. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Riko. Baik, Bu. Terima kasih untuk materi yang diberikan. Ya, untuk teman-teman dipersilakan untuk mengerjakan apa yang sudah ditugaskan. Saya izin untuk live dulu karena masih di kampus, mau pulang dulu. Oh, baik, Bu. Oke, itu ya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat teman-teman juga dicek itu di Airlock sudah ada post test, nanti bisa dikerjakan mulai dari jam 4.55 bisa dikumpulkan sampai jam 5.30.